Ya, puji Tuhan ada sukacita. Amin. Iya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir ya Bapak Gembala ya. Minggu keempat. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa melalui sampai bulan Agustus ini minggu yang keempat. Ada semangat? Amin ya. Baik yang ada di rumah, bagaimana kabarmu? Tetap semangat ya. Kalau masih diberi kesempatan bagi kita untuk datang dalam rumah Tuhan, mari kita datang dengan sukacita, membawa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita sepanjang minggu ini. Mari dengan hormat kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari dengan hormat saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah, persiapkan Alkitabmu. Buka hatimu, terima kebenaran firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka mengamankan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu. Lalu sehingga air. Pada waktu itu Guru, engkau tak peduli akan binasa. Ia pun bangun menghardik. Siapakah yang amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu terima kasih untuk kita telah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biar kita sama-sama juga diberkati. Tema yang diberikan pada bulan ini adalah tentang kesatuan. Ya, tentang kesatuan atau tentang persatuan. Ya, tema yang saya berikan pada pagi hari ini. Kenapa manusia sulit untuk diajak kesatuan atau bersatu? Ya, kenapa manusia itu sulit diajak tentang kesatuan atau bersatu? Itulah keadaan manusia. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Adam mengatakan, perempuan yang kau berikan itu yang membuat aku berdosa. Nah, saling menuduh. Ya, yang tadinya Tuhan mau supaya mereka tetap sama, saling membantu, saling menolong. Tetapi pada waktu terjadi sesuatu, yang satu saling menyalahkan. Dan yang satu. Nah, waktu juga Kain dan Habel, kenapa mereka tidak bersatu? Kenapa ada roh iri dalam kehidupan mereka berdua? Karena karena iblis sudah dirasuk manusia pada waktu itu. Nah, kalau saudara baca di Alkitab banyak tentang kejadian-kejadian manusia itu sulit bersatu. Nah, kenapa juga tentang Esau dan Yakub kenapa tidak bisa bersatu? Karena Esau tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya. Dia ambil perempuan yang tidak diizinkan orang tuanya. Hingga terjadilah perpecahan keluarga itu. Nah, saudara, pada saat ini bagaimana hidupmu dan hidupku untuk bisa bersatu? Libatkan Tuhan. Ya. Libatkan Tuhan.
Yang pertama, dia sering menganggap dirinya hebat. Ya, manusia itu sering menganggap dirinya hebat, membuat dia tidak bisa bersatu kepada yang lain. Kalau dia tahu dirinya dalam segala kekurangannya, pasti dia bisa bersatu dengan teman-temannya. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalaupun engkau hebat, lihatlah di atasmu masih ada yang lebih hebat. Kalau engkau lemah, lihatlah di bawahmu juga masih ada yang lemah. Jadi engkau tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu karena ada Tuhan yang menuntun hidupmu secara pribadi. Saudara, belajar dari padi. Siapa yang suka lihat padi? Siapa yang tahu padi? Pasti tahu semua ya. Kenapa padi itu kalau sudah subur banget dan buahnya gendut-gendut, dia tidak menonjol ke atas, tetapi dia nunduk. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia bisa subur itu semua karena Tuhan. Nah, itulah yang saudara nikmati, para petani yang sudah berlelah-lelah untuk berusaha supaya padi-padi yang ada subur untuk kita nikmati. Nah, saudara dan saya pada saat ini, kenapa kita tidak bisa bersatu? Yang pertama, dia sering menganggap dirinya hebat. Nah, saudara dan saya pada saat ini, biarlah kita mengerti bahwa diri kita ini adalah semua karena kemurahan Tuhan. Makanya ada pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Saudara, jangan bangga dengan dirimu kalau engkau bisa ada pada saat pagi hari ini. Waktu saya pergi besuk ke rumah Inang Napitupulu, saudara tahu? Ibu Napitupulu yang dulu di gereja, waktu kami pergi sama Bapak Gembala, dia lihat saya, ini kau siapa? Terus mamanya Esra, Inang, Opung. Oh, aduh, sehat kok ya. Sehat kok ya, dipicit-picit saya, dipicit-picit. Kenapa Inang? Saya mimpi kamu udah mati. Dia saya elus-elus saya, dia puji-puji saya. Tapi kau panjang umurmu, ternyata kau sehat. Sampai waktu saya itu mimpi, saya bilang kepada orang yang katakan kepada saya, enggak, dia sehat. Itu mayatnya udah digotong. Saudara, orang bisa mimpi tentang keadaanmu. Apakah engkau sehat, apakah engkau sakit. Tetapi kalau engkau ada pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada alasan karena tidak bisa beribadah. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan kurang menghargai temannya. Ya, saudara, setiap kita, kalau kita ingin bersatu, mari kita hargai teman kita. Kalau engkau hebat, enggak apa-apa. Tapi hargailah temanmu. Jangan engkau membuat jarak karena engkau lebih daripada dia. Waktu Tuhan panggil murid-muridnya bukan orang hebat. Mereka adalah orang yang berjuang. Mereka para nelayan. Saudara, pekerjaan para nelayan itu sangat berat. Ya, dia hadapi segala sesuatu. Badai, hujan, panas, dia hadapi. Tapi Tuhan tahu mereka dipanggil supaya apa? Mereka supaya bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini, apakah saudara dipanggil oleh Tuhan? Apakah saudara dipanggil oleh Tuhan? Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, kita hargai panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Di ayat yang 35 dikatakan, pada hari itu
Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini perkataan Yesus, dia melihat keadaan murid-murid dan orang-orang pada waktu itu. Dia bisa saja pergi sendiri, tetapi dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang pada saat itu bersama-sama dengan dia. Saudara, berapa banyak komunitasmu, adakah engkau bertanggung jawab dengan keadaan itu? Berapa banyak yang dipercayakan oleh perusahaanmu, adakah engkau bertanggung jawab dengan keadaan yang diberikan kepadamu? Adakah engkau bertanggung jawab dengan keadaan yang dipercayakan kepadamu pada saat ini? Yesus tahu keadaan orang-orang pada saat dia ajak dalam perkumpulan waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut dia. Dia tahu dengan keadaan cuaca yang terjadi pada waktu itu. Makanya dia ajak. Bisa saja kan dia pergi sendiri? Bisa. Kita lihat waktu Yesus mau berdoa, dia tahu keadaan murid-muridnya sangat sulit untuk diajak berdoa. Dia sendiri berdoa. Pagi-pagi benar dia pergi berdoa. Saudara, mari kita menghargai teman kita. Walaupun engkau tidak sepaham dengan dia, mari kita hargai. Karena engkau adalah mempunyai komunitas yang sama. Dan selanjutnya dikatakan, kurang untuk diajak kerjasama. Saudara kalau punya teman komunitas, mari jangan engkau kerjakan sendiri. Tapi libatkanlah teman komunitasmu itu supaya kalian bisa kerjasama. Bahkan dimanapun engkau berada, bahkan di kampus, di kantor, di perusahaan apapun, mari engkau bisa sama. Jangan orang katakan, aku gak mau sama dia. Sulit untuk kerjasama sama dia. Kenapa? Iya, kamu kayak gak tahu aja siapa dia. Jangan. Tetapi biarlah setiap kita, orang suka kepada kita karena kita bisa diajak kerjasama. Karena ada kesatuan di dalam hidup kita untuk orang itu. Ngerti gak maksud saya? Ya, kita anak-anak Tuhan jangan beri jarak. Aku gak bisa. Aku ini. Membuat kita tidak bisa melayani orang yang bisa membantu kita atau bisa kerjasama sama kita. Menganggap kita bisa sendiri. Tetapi Tuhan mau di dalam hidup kita supaya kita bisa untuk diajak kerjasama. Saudara, kalau ada temanmu yang bisa kerjasama dalam melakukan pekerjaan itu bisa cepat selesai enggak? Bisa. Ya, tetapi kalau engkau sendiri yang mengerjakan, walaupun kau bisa, tetapi kalau kau sendiri enggak maksimal. Kalaupun maksimal terlalu lama. Tetapi kalaupun itu bisa cepat, kamu jangan sombong. Karena Tuhan tahu keadaan kita masing-masing pada saat ini. Tetapi biarlah kita ditempatkan dimanapun kita berada. Kita dapat menjadi kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita baca ayat yang ke-36. Kita sama-sama membaca. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam perahu lainnya juga menyertai dia. Nah, kita lihat pada waktu itu Yesus mengajak mereka bersama-sama dan kita lihat Yesus duduk. Tidak dibilang sama siapa dia duduk. Berarti Yesus duduk sendiri. Yang lain sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan apapun itu.
Saudara dan saya juga suka sibuk dengan keadaan-keadaan situasi yang ada. Sering kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Membuat Tuhan berdiam diri seorang diri. Kita menganggap segala sesuatu kita dapat kerjakan, kita tidak mau melibatkan Tuhan. Kalau kita mulai mendapat masalah, baru kita tahu. Bahkan kita menyadari bahwa kita tidak sanggup. Baru kita melibatkan Tuhan. Tetapi biarlah engkau dan saya pada pagi hari ini. Engkau yang ada di rumah apapun masalahmu. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Jangan biarkan Yesus duduk seorang diri. Walaupun dikatakan tadi bersama-sama murid-muridnya. Saudara, kalau engkau bertamu, datang ke rumah orang, dia suruh kamu duduk, tiba-tiba orang yang gak nongol, gak apa, dibiarin begitu saja. Betah gak duduk sendiri di rumah orang? Bentar ya, aku mandi dulu ya, tapi lama banget. Itu tidak perlu kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, kalau engkau punya sahabat atau teman, kalaupun engkau mungkin ada pekerjaanmu yang urgent sekali, usahakan cepat. Karena apa? Manusia itu cepat bosan. Jangan lama-lama, biarin aja. Saya kan gak ngundang dia, ngapain dia datang? Jangan punya pikiran begitu. Kemarin saya dengan ibu-ibu RW sini sama RW Eramas, lihat jentik nyamuk. Kebetulan saya terlibat di dalam Jumantik. Saudara, kita gedor rumah orang ramah banget. Padahal ada ngintip tuh dari jendela. Ngintip. Tapi gak dibuka pintu. Udah itu kita buka. Dia marahin kita lagi. Waktu dibuka. Saya gak terima ibu-ibu masuk. Waduh. Baik juga yang di Perumnas. Begitu di Jalan Jati situ saya pergi sama adik Rini. Kita gedor-gedor gak dibuka padahal dia ada di atas. Hansip bilang masuk aja Bu, pintunya gak dikunci. Ya saya masuk. Masuk saya periksa gini ada jentik. Tiba-tiba ada anak-anak pemuda. Pemuda lah itu. Siapa suruh ibu masuk? Wih, galak. Ibu tahu nggak? Nggak boleh masuk ke rumah orang sembarangan. Sampai Rini bingung. Itu anak gadis loh. Dek, saya udah gedor-gedor nggak dibuka. Ya tapi kan ibu nggak boleh masuk kalau nggak dibuka. Ibu punya etika nggak? Padahal dari RT, RW bilang, Bu, masuk aja kalau pintunya nggak dikunci. Karena kita mau membasmi. Karena Jakarta Timur terkenal demam berdarah. Supaya ingat. Aduh, itu orang Batak. Sampai saya bilang sama ibunya. Ibu, tolong ajar itu anaknya ya. Masih anak gadis, kok cerewet begitu ya. Saya bilang begitu. Saudara dan saya pada saat ini, bagaimana setiap kita supaya orang itu tertarik, bisa kita kerjasama. Mari kita jadi berkat bagi orang. Jangan kita sombong. Waktu saya ke Eramas, itu yang pergi gedor rumahnya itu RT-nya loh. Saya nggak izinkan ibu masuk. Saya bilang sama ibunya, Bu kok gini Bu? Iya, biasa orang Eramas. Apa sih yang kita perlu banggakan dalam hidup ini? Dia butuh loh sama RT itu kalau minta sesuatu. Kita masuk rumah itu bukan dari mau-maunya kita juga malas gedor-gedor rumah orang. Tapi karena kita pekerjaan sosial dari kelurahan untuk kita bekerja sama
di dalam rumah kita, perumahan kita supaya nggak ada jentik, nyamuk. Makanya kita mau ibu-ibu. Saudara dan saya pada pagi hari ini, kalau ada orang datang dalam rumahmu, jangan engkau ngumpet. Berarti ada sesuatu yang dia butuh. Bagaimana bisa menjadi kesatuan kalau kitanya tidak menjadi berkat bagi orang? Dan selanjutnya, kita kurang mengerti perasaan orang. Saudara dan saya anak Tuhan, kita harus mengerti perasaan orang supaya orang itu bisa kita kerjasama. Jangan perasaan saudara saja supaya orang tahu. Tetapi coba belajar tentang perasaan orang itu juga terhadap dirimu. Kadang-kadang maunya kita itu, maunya perasaan kita aja orang tahu. Tapi perasaan orang kita tidak mau tahu. Memang begitu dia. Nggak bisa diajak kerjasama, sulit. Tapi kalau kita lihat diri kita, kadang-kadang kita yang nggak bisa kerjasama. Kita lebih cepat melihat orang daripada melihat diri kita pada saat ini. Saudara, mari kalau kita mau bersatu, mari kita libatkan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-37. Kakak Jordan boleh baca. Iya. Saudara, tadi saya bilang Tuhan pertama-tama memanggil murid-muridnya adalah para nelayan. Berarti mereka tahu tentang keadaan situasi laut. Tetapi kenapa badai topan itu bisa ada di dalam mereka waktu bersama-sama dengan Yesus untuk pergi menyeberangi laut itu atau danau itu? Saudara, di dalam hidupmu apapun bisa terjadi. Walaupun engkau sudah berdoa, walaupun engkau sudah mempersiapkan dengan baik, di tengah jalan bisa nggak terjadi apa-apa? Bisa. Bahkan di kantormu juga bisa terjadi apa-apa. Perasaan aku tadi udah berdoa, perasaan aku udah melibatkan Tuhan, perasaan. Kan kita kan suka begitu ya. Katanya kalau kita berdoa maka Tuhan lalukan. Itu bisa terjadi. Bayangkan murid-muridnya bersama dengan Yesus. Tetapi ada badai topan melanda mereka. Saudara ingat, kalaupun engkau libatkan Tuhan di dalam hidupmu, badai topan itu tidak pernah lalu. Yang penting engkau libatkan Tuhan ada di dalam hidupmu. Maka Tuhan juga terlibat dalam badai topan itu. Tadi kita lihat Tuhan mengajak mereka. Tuhan tahu keadaan. Tuhan tahu keadaan-keadaan orang-orang itu. Tapi kenapa bisa ada badai topan? Engkau yang di rumah pada pagi hari ini, ingat badai topan itu bisa terjadi di dalam rumahmu. Asalkan engkau libatkan Tuhan. Kenapa? Iblis tidak tinggal diam di dalam hidupmu. Apalagi engkau dekat dengan Tuhan. Bahkan dia berusaha supaya badai topan itu selalu menghantui hidupmu. Tetapi biarlah kita menyadari hidup kita bahwa Tuhan senantiasa kita libatkan di dalam hidup ini. Dan yang kedua dikatakan, Yesus tahu masalah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan yang ada di rumah,
Tuhan Yesus tahu masalah apa yang kita hadapi pada saat ini. Kesulitan apa yang kita hadapi pada saat ini. Persoalan apa yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan tahu dalam hati kita masing-masing. Engkau tidak usah ceritakan kemana-mana, tapi ceritakanlah kepada Tuhan. Karena Dia yang Maha tahu. Jangan berjalan menurut kekuatan sendiri. Jemaat Tuhan GBI Remas 2000 jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi biarlah engkau secara pribadi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalaupun sahabatmu, rekan-rekanmu atau teman komunitasmu tidak bisa diajak kerjasama, tetapi bekerja samalah dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu keadaanmu. Apapun yang kau ungkapkan pada saat ini, Tuhan tahu. Kalau engkau ungkapkan kepada temanmu, boleh-boleh saja kalau memang kamu sepaham dengan dia. Tapi dia tidak bisa menolong engkau sepenuhnya. Ingat, itu yang saya katakan. Bisa kau curhat. Tapi jangan curhat sampai membuat engkau percaya sepenuhnya kepada dia. Dia juga manusia. Tapi curhatlah kepada Tuhan dengan keadaan-keadaanmu pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari ceritakan apa yang terjadi. Jangan ceritakan teman ngerumpimu di rumah. Tetapi biarlah setiap kita belajar kepada Tuhan yang selalu setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita pada pagi hari ini. Kakak Emma boleh baca ayat yang ke-38. Nah, tadi kan kita baca Tuhan duduk. Ya. Dan selanjutnya berarti karena Tuhan lihat dia nggak diajak kepada mereka-mereka, ya Tuhan tinggalkan mereka, dia tidur. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan membuat Tuhan tertidur di dalam hidup kita. Ngerti ya maksud saya ya? Berapa banyak kita sering membuat Tuhan tertidur di dalam hidup kita. Kita masa bodoh kepada dia. Menganggap dia tidak perlu kita minta pertolongan kepada dia. Ini aku bisa kerjakan. Ini gampang. Sekecil apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Libatkan Tuhan. Karena dia yang tahu. Sedetik apapun engkau melangkah, dia tahu. Engkau tidak tahu, saya juga tidak tahu. Entah di jalan saya jatuh, entah apa yang terjadi, saya tidak tahu. Tetapi di saat engkau melangkah, katakan Tuhan mari kita pergi berjalan bersama. Maka Tuhan terlibat di dalamnya. Jangan masa bodoh. Tapi biarlah setiap kita, jangan izinkan membuat Tuhan itu tertidur di dalam hidup kita. Bahkan murid-muridnya dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia berkata kepadanya, Guru, engkau tidak tahu, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita sering memarahi Tuhan. Tuhan engkau tidak tahu keadaan ini, keadaan itu, keadaan bagaimana, keadaan. Seolah-olah Tuhan kita perlu ajari dia. Saudara dan saya tidak perlu ajari Tuhanmu. Dia yang tahu. Bahkan saya katakan kita diciptakan dari debu. Dia tahu kelemahan kita. Engkau yang di rumah, Tuhan tahu. Jangan ajari Tuhan. Tuhan engkau tidak tahu. Kita sama muridnya. Kau tidak tahu masalahku. Badai topan yang akan menghancurkan kita. Padahal kita yang tidak mau tahu kepada Tuhan.
Nanti kalau sudah beres baru saudara bilang, aku hebat. Aku ini. Tapi marilah kita menyadari. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalaupun terjadi di dalam hidupmu dan hidupku masalah yang ada, ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Katakan kepada temanmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Supaya kita sadar. Ya jangan buat Tuhan tertidur. Padahal dia sekarang sedang berdoa bagimu dan bagiku untuk menyiapkan tempat bagimu dan bagiku di surga nanti. Bukan di sini tempat kita. Mungkin di sini kita tidak punya tempat, ada yang ngontrak, ada yang berkelebihan. Puji Tuhan. Saudara, tempat kita tidak tahu. Tetapi Tuhan mau supaya kita bersatu, ada kerjasama untuk kemuliaan Tuhan supaya kita mendapat tempat. Tapi kalau salah satu masa bodoh, udahlah, gampang gini, gini. Tapi adakah kerinduanmu bersatu, terlibat dalam keadaan pelayanan Tuhan? Jangan suka menyalahkan orang. Saudara dan saya, kenapa orang sulit bersatu? Karena kita suka menyalahkan satu dengan yang lain. Memang dia salah, tapi gak usah ditambah-tambahin. Kita kan suka itu ya, manusia itu suka nambah-nambahin. Aku lihat loh dia tadi begini, begini. Padahal gak begitu, supaya menarik ceritanya jadi ditambah-tambahin. Tidak usah. Jangan cari simpati orang supaya kita menyalahkan orang atau menjatuhkan orang. Tidak usah. Tapi biarkanlah Yesus yang mengangkat engkau secara pribadi. Gak usah engkau dipromosikan dengan orang. Tapi biarkanlah Tuhan Yesus yang mempromosikan hidupmu. Kakak Isra boleh baca kakak. Kakak baca ya. 39. Inilah perkataan Tuhan. Tuhan berkuasa. Sebenarnya kita tahu bahwa di dalam hidup dan masalah kita itu Tuhan berkuasa. Tapi kita kurang melibatkan Tuhan di dalam kuasanya. Makanya masalah itu tetap ada di dalam hidup kita. Walaupun masalah itu tetap ada pada saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan pribadimu lepas pribadi pada saat ini. Jangan engkau bosan menghadapi masalah itu, tapi percayakan itu kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Jangan maunya kita supaya cepat masalah itu berlalu. Tapi belajarlah engkau dalam masalah itu. Bahwa Tuhan terlibat di dalamnya. Makanya di ayat yang ke-39 dia katakan. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Diam. Hanya Yesus yang bisa melakukan hal-hal yang pada saat ini yang sulit dilakukan manusia. Bahkan dikatakan kalau kita melakukan untuk mengusir kuasa-kuasa gelap, kita harus berdoa dan berpuasa. Tuhan ajarkan. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Situasi-situasi COVID yang terjadi pada saat ini. Hanya Yesus yang dapat menghalau itu semua. Karena dia yang menciptakan udara ini. Apapun orang-orang usahakan pada saat ini, obat apapun tanpa seizin Tuhan, itu semuanya sia-sia.
Tapi karena dia yang ciptakan udara ini, dia tahu apa yang harus, yang terbaik bagi manusia. Kenapa? Dia bisa menghalau badai itu. Murid-muridnya katakan, kok engkau tidur? Padahal yang membuat dia tidur adalah murid-muridnya. Tidak mau diajak kerjasama bersama Yesus. Tapi Tuhan kita itu baik loh. Ya, bisa murid-murid itu minta tolong. Tidak tahukah engkau kita dalam bahaya? Tapi dia bilang apa? Diam kepada badai itu. Dia nggak perlu ngotot kepada murid-murid pada waktu itu. Kalau kita kan suka ngotot ya sama teman kita. Kalau sesuatu nggak baik. Kamu sih. Makanya bukan begini jalannya, kamu nggak mau gini-gini. Membuat jadi yang aturan cepat jadi tidak cepat. Saudara dan saya pada pagi hari ini, kalau engkau mau bisa kerjasama, mari jangan tinggalkan Yesus tertidur dalam hidupmu. Ayat 40 kakak baca. Nah, Tuhan katakan kepada badai itu, diam. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Dalam hidupmu, dalam hidupku. Persoalannya jangan takut. Karena takut bukan datang daripada Tuhan. Kita belum melangkah, kita sudah takut. Nanti saya ditolak. Nanti saya ini. Saya ini. Kebetulan kemarin saya pergi ke Eramas. Rupanya ibu itu ketok pintu pelan. Assalamualaikum. Bu, gak denger. Kencang aja gak denger, apalagi pelan. Saya bilang begitu. Habis saya takut. Mungkin rumahnya besar kali ya, gini. Ayo saya temenin. Yang tadinya dia bisa kalau periksa rumah orang cuma 3 dapat rumahnya. Kemarin itu lebih dari 10. Saya temenin dia. Saya kenceng-kencengin aja. Assalamualaikum ibu, pagi. Kenapa ini disuruh dari kelurahan, disuruh dari RW, dari RT. Saya bilang, Bu mesti kencang-kencang, kalau enggak ibu enggak mau dibuka. Pelan aja enggak mau buka, apalagi pelan. Saya bilang gitu. Iya ya Bu, enak ya bisa sama ibu, saya bisa dapat banyak rumah. Biasanya saya takut. Lah, kenapa takut? Catat Bu, mana yang enggak mau dibuka pintu. Nanti kalau minta surat jangan kasih. Saya bilang aja begitu. Padahal di Eramas itu bayarnya 300.000 loh. Ya memang kan manusia itu kadang-kadang bisa ada yang murah hati, ada yang enggak ya. Tetapi kita usahakan. Tapi ibu ini takut dulu. Bu, kapan-kapan kalau ke sini kita kerjasama lagi ya. Ya diajak lagi saya. Ya iya Bu. Nanti ibu, kalau saya ke rumah ibu, saya sama ibu, kita jalan berdua. Saudara, jangan harapkan manusia. Kalau memang mungkin dia bisa kerja sama Amam. Dia juga terbatas. Jangan kau patok, oh dia bisa, oh dia sanggup, oh dia bisa. Jangan. Semua manusia itu bisa. Persoalannya kita mau gak bersatu sama dia. Oh dia memang bidangnya itu, oh ini. Kalau kita mau, pasti Tuhan bisa kasih kita. Karena Tuhan yang tahu keadaan pribadi kita. Dan selanjutnya dikatakan, jangan tinggalkan Tuhan dalam kesatuan hidup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam rumah Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumahmu pada pagi hari,
Jangan tinggalkan Tuhan dalam kesatuan. Karena engkau adalah lemah. Kau butuh Tuhan di dalam segala sesuatu. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir. Kakak Jordan boleh baca ayat 41. Murid-muridnya takut. Karena selama mereka menangkap ikan, mungkin selama ini mereka penuh dengan ketakutan. Karena badai topan yang mereka hadapi selalu mereka hanya bersandar kepada diri mereka masing-masing. Tetapi pada waktu Tuhan ikut, mereka tidak tahu siapa Yesus. Maka dia katakan, kenapa engkau tidur? Saudara kalau baca ayat selanjutnya, pada waktu murid-murid naik perahu, pada waktu itu badai topan, tiba-tiba Yesus berdiri di laut pada waktu itu, tiba-tiba Petrus katakan hantu. Dia tidak tahu bahwa Yesus selalu berada di dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu mereka tinggalkan. Tapi Yesus tidak marah. Walaupun dia dikatakan hantu. Bahkan dia katakan mari. Dia panggil Petrus. Tapi Petrus pada waktu itu kurang percaya juga. Bahkan hampir dia tenggelam. Saudara, sering kita sama seperti Petrus. Kita kurang percaya dan kurang puas dengan janjinya Tuhan. Membuat janji itu terbatas di dalam hidup kita. Tapi biarlah pagi hari ini engkau dan saya yang ada di rumah. Jangan engkau merasa takut di dalam apapun yang kau hadapi pada pagi hari ini. Tapi belajarlah kepada Tuhan. Karena dia kita libatkan dalam segala perkara. Maka ketakutan itu Tuhan halaukan di dalam hidupmu. Karena dia yang berkuasa atas apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala.